Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari Kebendaharaan akan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban kami pada Triwulan 3A. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hanifah Konita, Teknik Lingkungan 2017, anggota aktif IKM FTUI 2017 sebagai Bendahara Umum BEM FTUI 2020. Perkenalkan, nama saya Rizkia Afra, Teknik Sipil 2017 sebagai Wakil 1 Bidang Kebendaraan. Perkenalkan, nama saya Barnabas Warren Lera, Metalurgi 2018, anggota aktif KMFTW 2018, sebagai Wakil Kepala Bidang 2 Kebendaharaan. Iya, selanjutnya terdapat pencapaian arahan bidang kebendaharaan, di mana yang pertama, pencapaian kami tercapai untuk koordinasi dan menjaga relasi dengan bendahara bidang selama 1 tahun kepengurusan. Pada poin 2, bertanggung jawab terhadap pengaturan RKAT dan pengontrolan keuangan juga sudah kami lakukan sehingga tercapai. Poin ketiga, pengumpulan iuran wajib pengurus sesuai kebutuhan yang telah disepakati belum tercapai. Sampai saat ini kami telah mengumpulkan sebesar 32,40%. Selanjutnya, pada poin 4, di mana terdapat pencerdasan sistem dan alur keuangan kepada seluruh bidang dan kepanitiaan proyek BEM FTUI, ini dilakukan sepanjang kepengurusan sehingga pencapaiannya belum tercapai karena masih mengingat terdapatnya Triwulan 3B. Pada poin 5, bersama MPM mengelola operasional uang kas IKM FTUI sudah tercapai. Poin 6, merancang mekanisme peminjaman kas BEM FTUI sudah tercapai. Poin 7, menginisiasikan kesepakatan bersama program kerja proyek terkait pengelolaan sisa dana sudah tercapai untuk program kerja yang dilakukan pada tahun 2020, baik maupun untuk program kerja pada tahun 2021 yang mana kepanitiaan tetap dari selanjutnya. Wirausahaan terkait cash flow internal sudah tercapai dan dilakukan pada awal forming lembaga. Poin ke-9, pengumpulan dan pembuatan serta publikasi cash flow setiap bulannya dan LPJ keuangan setiap triwulannya juga belum tercapai mengingat masih ada bulan-bulan pada triwulan 3B. Poin ke-10, perancangan RPJPB bersama dengan bidang operasional belum tercapai karena dilakukan pada akhir tahun kepengurusan. Dan poin ke-11, minimal 1 kali konsolidasi bidang belum tercapai karena pandemi COVID. Poin ke-12, kebendaharaan mengadakan minimal 2 kali setiap bulannya koordinasi rapat koordinasi bidang juga belum tercapai karena bulan 3 kami hanya mengadakan 1 pada bulan September. Poin ke-13, melaksanakan plan do check atas sudah tercapai. Dan poin terakhir, poin 14, melakukan koordinasi dengan stakeholder Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proker penjagaan RKAT. Untuk parameter pencapaiannya, untuk poin 1, mengumpulkan RRKAT dan RKAT internal tepat waktu dengan tanggal dan format yang telah ditetapkan tercapai. Poin 2, penyerapan dana eksternal sebesar 65% dari total pengajuan dana. Ini belum tercapai karena dana eksternal baru dari OIM yang tercapai dan masih banyak yang akan dicairkan sehingga belum dapat dihitung. Untuk poin ketiga yaitu target dana turunan sebesar 15 juta. Ini belum tercapai karena dana turunan baru dapat dihitung setelah di akhir kepengurusan. Untuk evaluasi program kerja, dari keefektifan bentuknya, program kerja penjagaan RKT ini berdasarkan poin GBPKD B1, B5, dan B7 dibuat pada masa awal kepengurusan. Teknisnya, kendala yang dialami program kerja ini adalah tanggal pengumpulan proposal dan LPJ eksternal yang lebih awal sehingga bidang kebendaraan harus melakukan koordinasi lebih sering kepada bidang proker proyek terkait. Dalam waktu pelaksanaan, program kerja penjagaan RKAT ini berlangsung sepanjang kepengurusan. Saat ini dana turunan sedang dihitung dan masih berjalan hingga triwulan 3A berakhir. Dana dekanat yang sudah terserap adalah OIM dan yang sedang dalam proses pencairan adalah APT dan TC. Untuk proker dan kegiatan lain sedang dalam masa pembuatan LPJ. Lalu yang terakhir adalah koordinasi dan pembagian job desk. Evaluasinya adalah mempertegas
tenggat waktu pengumpulan LPJ eksternal dekanat untuk memaksimalkan penyerapan dan meningkatkan komunikasi dengan pihak dekanat terkait dana eksternal. Ini adalah Gantt chart proker dan Renstra proker. Proker ini terdapat 2 buah parameter yang belum tercapai, yaitu berkaitan dengan penyerapan serta dana turunan. Untuk dana eksternal, BPH bidang kebendaraan akan membagi tugas untuk melakukan koordinasi dengan bidang dan proker proyek yang membutuhkan dana eksternal agar dapat diserap secara maksimal, serta proposal dan LPJ kegiatan dapat dikumpulkan tepat waktu. Terkait dengan dana turunan, bidang kebendaraan telah berkoordinasi dengan bidang kewirausahaan BEM terkait dengan pemasukan bidang agar dapat menghitung pengalokasian kas sampai akhir kepengurusan sebesar Rp15 juta. Untuk proker selanjutnya ada audit keuangan, di mana bentuk proker ini adalah keberlanjutan dan dilakukan sepanjang kepengurusan. Untuk pencapaian parameter nomor 1, persentase ketepatan waktu pengumpulan cash flow sebesar 75% tercapai. Ini dilihat dari pengumpulan cash flow dari bulan Januari hingga bulan September yang selalu tepat waktu dan telah menunjukkan persentase sebesar 75%. Yang kedua, mengumpulkan LPJ keuangan tepat waktu setiap triwulannya. Ini belum tercapai, mengingat masih ada LPJ triwulan 3B. Terpublikasinya cash flow di media sosial aktif BEM, ini belum tercapai karena hingga saat ini baru terpublikasi hingga bulan September dan masih ada bulan Oktober hingga akhir kepengurusan. Untuk parameter nomor 4, terpublikasinya LPJ keuangan di sosial media aktif BEM, ini belum tercapai karena yang terpublikasi baru LPJ keuangan triwulan 1 dan triwulan 2, sedangkan masih ada LPJ keuangan triwulan 3. Yang kelima, dibuatnya surat perjanjian pembagian sisa dana dengan proker proyek BEM FTUI, ini setelah tercapai karena sampai dengan triwulan 3A perjanjian telah dibuat dengan seluruh proker proyek yang ada di BEM FTUI. Untuk evaluasi program kerja audit keuangan ini dibentuk berdasarkan poin GBPKD B2, B6, dan B8 yang dibuat pada masa awal kepengurusan. Untuk teknis pelaksanaannya, pelaksanaan audit keuangan ini merupakan bentuk transparansi keuangan lembaga untuk warga dan tidak mengalami kendala selama triwulan 3A, hanya perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk ke depannya. Untuk waktu pelaksanaan di triwulan 3A, bulan Agustus sampai September telah dikumpulkan tepat waktu, sedangkan saat LPJ ini dibuat, cash flow bulan Oktober sedang dalam proses pembuatan. Sedangkan untuk perjanjian untung dan rugi proker proyek telah di proker proyek BEM hingga akhir triwulan 3A. Untuk koordinasi dan pembagian job desk adalah mempertahankan ketepatan pengumpulan awal dan akhir cash flow lembaga serta laporan keuangan lembaga. Untuk Renstra dari proker ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Pengumpulan cash flow setiap bulan telah dipublikasikan dan dikumpulkan tepat waktu oleh ke MPM. Untuk LPJ keuangan juga dikumpulkan tepat waktu pada 2 triwulan sebelumnya. Untuk Renstra-nya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hingga akhir kepengurusan. Sekian presentasi LPJ triwulan 3A dari bidang kebendaharaan BEM FTUI 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.